Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kelebihan dan kekurangan. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatunya senantiasa berpasang-pasangan. Contohnya, ada gelap, ada terang, ada panjang, ada pendek, ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ya. Terus ada baik, ada buruk. Kemudian selain daripada itu ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Ada kelebihan juga kekurangan, ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan hanya satu sisi saja, tidak mungkin. Contohnya, hanya menciptakan sebuah kelebihan saja tanpa kekurangan, tidak mungkin. Atau sebaliknya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan itu kekurangan saja, tidak ada kelebihan sama sekali. Maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hanya satu sisi saja, tidak akan terjadi kehidupan. Tidak akan terjadi aktivitas hidup dan kehidupan manusia di dunia ini. Makanya oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatunya senantiasa berpasang-pasangan. Contohnya lagi, ada laki, ada wanita, ya. Kemudian setiap manusia, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya sudah lengkap. Ada kekurangan dan ada kelebihan. Atau dibalik, ada kelebihan, ada juga kekurangan. Apa sih kelebihan manusia? Apa sih kekurangan manusia? Ya. Bermacam-macam. Intinya manusia itu Allah yang menciptakan, ya, lengkap, ya, sempurna dengan kelebihan dan kekurangannya. Contoh, si A, ya, anaknya pinter, tapi nakalnya nggak ketulungan, ya. Anaknya nuakal, ya. Itu suatu kekurangan, ya. Tapi dia itu pinter, nah itu suatu kelebihan. Atau yang lainnya, arek iku lho elek, tapi areke pinter. Nah seperti itu. Macam-macam yang dimiliki oleh
manusia ada kelebihan dan ada juga kekurangan ya. Itu sudah bisa dikatakan takdir ya, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir ada qadha ya, ada qadar ya. Kalau qadha itu berarti sudah tidak bisa dirubah dengan usaha manusia. Itu qadha. Sedangkan qadar ya, adalah takdir yang bisa dirubah dengan ikhtiar, dengan usaha manusia. Contoh, manusia yang bodoh menjadi pintar ya. Karena apa? Karena rajin belajar. Orang miskin bisa menjadi kaya ya. Nah itu bisa diusahakan ya. Bagaimana caranya? Bekerja keras ya. Nah seperti itu dan lain sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelebihan dan kekurangan ya. Tidak mungkin manusia di dunia ini semuanya berkelebihan ya. Contohnya tidak ada manusia di dunia ini pinter semua ya. Tidak mungkin di dunia ini pekerjaannya orang bekerja sebagai atasan semua, tidak ada yang bawahan, tidak mungkin ya. Terus siapa nanti tugasnya yang membuat rumah ya, yang bangun rumah, siapa yang membersihkan jalan dan lain sebagainya. Nah ini namanya kehidupan. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu ada kelebihan dan kekurangan ya. Yaitu apa? Supaya terjadi aktivitas. Nah itu sudah menjadi inti daripada kehidupan ya. Inti daripada kehidupan. Ada kelebihan dan ada kekurangan yang diberikan oleh Allah kepada manusia supaya terjadi kehidupan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 ya. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu. Dengan tujuan apa? Agar saling mengenal. Agar saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah memuliakan orang-orang yang bertakwa
Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, alimun khabir, dan Allah Maha teliti. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita agar terjadi kehidupan. Allah menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, dengan berbeda logat bahasa, ya, latar belakang budaya dan lain sebagainya. Dengan tujuan apa? Agar saling mengenal, ya. Agar bisa saling membantu, saling menolong, ya, saling berbagi, saling membutuhkan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian timbul kasih sayang, ya. Nah itulah akhirnya timbul suatu kehidupan, ya. Lita'arafu, agar saling mengenal. Kemudian dengan segala kekurangan dan kelebihan kita, ya, bagaimana supaya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Caranya bagaimana? Kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menjauhi serta meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, agar kita menyadari bahwasannya kita adalah manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan salah, manusia yang penuh dengan khilaf. Nah itu banyak sekali. Caranya bagaimana? Ya kita bertakwa kepada Allah, beribadah dengan sungguh-sungguh. Kelebihan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya kita kelola, hendaknya kita mampu mempergunakan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam rangka beribadah kepada Allah. Demikian juga kekurangan kita. Dengan kekurangan kita jangan kita berputus asa, ya. Jangan kita berputus asa, pasrah, berdiam diri. Tidak boleh, harus ada usaha, ada ikhtiar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai suatu kaum itu yang akan merubahnya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya bahwa kekurangan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita rubah menjadi suatu kelebihan, ya. Itu dikasih kita kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kekurangan itu menjadi bumerang bagi kita, ya, menjadi suatu keputusasaan bagi kita, sehingga kita tidak mampu menjalankan aktivitas hidup dan kehidupan ini dengan sebaiknya. Nah, oleh sebab itu hadirin para jamaah, mari, ya, Allah memberikan kepada kita kelebihan dan kekurangan, ya, supaya kita menyadari bahwa kita harus senantiasa menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa, yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengelola, ya, segala kelebihan dan kekurangan yang ada diri kita
sehingga menjadi ya, orang-orang yang berguna, orang-orang yang bermanfaat, dan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dengan merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita, mengubah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah yang pernah kita lakukan, kita tinggalkan. Nah, dengan demikian insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia wal akhirah. Ini yang bisa sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.